Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya nggak apa-apa, dorong aja dia angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh, man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana karena lo begini, sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada langkah politik parlemen. Iya, itu dua hal ya. Ada langkah politik di parlemen, silakan, itu hak konstitusi teman-teman yang ada di kita semua lah. Itu silakan. Tapi saya mau bilang begini. Ya, kalau tadi misalnya ada perubahan, ya namanya ini kan masih dalam proses perhitungan semua. Kan nanti kan akan ada schedule waktu, timing, yang disitulah kita akan menyimpulkan semuanya. Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap, Mas ya. Kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif karena tadi sudah diakui. Sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, oke, sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Nah, ini sama loh. Begini, Bang. Ketika rakyat tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga negara. Ini narasi akan percaya pada langkah narasi bahwa hati-hati dengan gerakan rakyat, hati-hati dengan ini semua. Yang mengatakan itu. Ini kan narasi yang memang negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang memang akan terus diangkat. Entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum pemilihan yang salah, entah sengaja tidak sengaja, mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya boleh catatan dari saya. Lebih baik paksa negara minta maaf. Silakan. Kita nggak bisa menggunakan sebuah kata-kata besar yang bernama negara. Karena apa? Karena posisi KPU itu adalah lembaga independen. Dia lepas dari partai politik, ya. Dan dia bekerja sebagai sebuah lembaga independen. Lembaga independen. Iya, lembaga independen. Yang kemudian mewakili negara untuk melaksanakan pemilu. Oke, yang kemudian dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, dan kita maka pertanggungjawabannya harus diberikan kepada lembaga yang bersangkutan. Nggak bisa kemudian ditarik ke sana kemari. Tidak bisa dong. Nggak bisa, Bos. Orang dipakai. Gini, Bos, kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Nggak bisa. Anda yang salah kan begitu kan? Bukan bagian dari lembaga negara. Kan makanya saya bilang letakkan pada posisinya bahwa KPU ini adalah lembaga independen. Kesalahan
kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses KPU pemilihannya independen, tapi dikembalikan sebagai kepada lembaga KPU. yang dibiayai oleh APBN. Iya. Dia lembaga negara. Yang kedua, begini. Dia dipilih oleh presiden, Yang bikin panselnya undang-undang ditunjuk oleh itu presiden, ada anggotanya dipilih oleh hitungan DPR. Dia lembaga elektronik negara. dan hitungan manual. Dia bekerja adalah menggantikan DPR, negara. partai politik. Jangan sekarang ada perbedaan antara angka elektronik dengan angka KPU, seolah-olah yang salah cuma presiden, padahal yang bikin bareng-bareng semua partai politik, termasuk Bung Adian dan Bung Maman yang ada di dalamnya, gitu loh. Yang Kenapa mana sekarang ini? yang disalahkan cuman DPR maksudnya, atau aktor DPR. tertentu? Ini adalah hasil Yang dari mana yang kerja dimaksudkan kolektif. ini yang mana? Ya, Yang abang maksudkan yang mana? Saya nggak ngerti.